Bakar, bakar, bakar. Bakar, bakar, bakar. Bakar, weh. Merusak akidah itu. Aduh. Udah dibakar aja, bakar. Kasih gawe moral. Umat pada luar. Masuk, bahaya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Inilah kelakuan Habib yang tidak punya moral. Habib yang tidak punya adab. Istri orang malah dizinahin. Dan yang paling sadisnya, mulai dari bulan September sampai bulan Oktober, si Habib Toha bin Yahya ini telah berzinah dengan istri orang sebanyak 7 kali. Padahal tetangganya sendiri, Habib yang semestinya menjadi suri toladan, menjadi panutan, menjadi contoh, tetapi berbeda dengan Habib Toha bin Yahya ini. Dia malah berzina dengan istri orang. Benar-benar Habib yang otaknya mungkin sama seperti binatang. Anjing mungkin jauh lebih baik ketimbang dengan manusia seperti ini. Ketika warga datang geruduk, warga meluapkan rasa amarahnya hanya karena kelakuan yang kurang ajar, kelakuannya yang biadab. Dan oknum-oknum Habib seperti ini, inilah yang merusak marwah dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kelakuan-kelakuan Habib yang semestinya menunjukkan jalan yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi tidak dengan Habib Toha bin Yahya ini. Benar-benar brengsek, tidak punya otak, manusia bangsat. Benar-benar ini sudah sangat keterlaluan. Jujur, siapapun pasti akan marah kalau melihat kelakuan Habib yang seperti ini. Dan semestinya Habib-Habib yang kurang ajar seperti ini langsung dibakar hidup-hidup. Karena telah menunjukkan sikap brengseknya, sikap kurang ngajarnya. Istri orang malah dizinahin. Saudara, dalam beberapa menit ke depan
saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang diceritakan oleh suaminya sendiri. Suami dari istri yang diselingkuhin, yang dizinahin sama Habib Thoha bin Yahya ini. Sekali lagi, perbuatan Habib yang seperti ini harus kita kutuk keras, harus kita lawan. Karena ini adalah perbuatan yang benar-benar telah mencoreng nama-nama Habib, nama-nama ulama, tokoh-tokoh agama seperti mereka ini semestinya selalu menjadi garda terdepan untuk membuka jalan-jalan kebaikan, untuk mengarahkan umatnya ke jalan yang baik. Tetapi tidak dengan Habib yang kelakuannya seperti binatang ini. Mari kita simak penjelasan dari suami yang menjadi korban ketika istrinya dizinahin sama Habib Thoha bin Yahya ini. Langsung aja kita mulai dari awal, Pak Kiai. Yang pertama, saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya, Pak Kiai, ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran, dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat, pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu, 24 bulan? Bulan ini masih bulan September. Oktober. Iya, bulan Oktober. Kemarin tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai. Nah, di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Thoha. Habib Thoha bin Yahya ya? Habib Thoha bin Yahya. Di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan Pak Kiai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Hubun Nabi. Hubun Nabi. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi nggak di luar ya, di depan kontrakan. Jadi masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri, Pak Kiai. Awal mulai saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa, Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Oleh Habib Thoha bin Yahya. Gitu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini
Aku tanyain ke istri gini, misalnya tak ditanyain apakah ini bener kamu selingkuh, saya bilang gitu kan. Nah dia tadinya langsung nangis di situ, langsung nangis, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita aja, karena jangan kasih tahu. Nah setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak, Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya tarik keluar pintu. Nah di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya gitu. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan deket ya? Karena iya rumah itu kan kontrakan samping-sampingan. Oke, samping, jadi sebelah kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah gitu. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha, dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama ke Habib, diem, saya bilang diem, semuanya diem, saya bilang gitu. Tolong jelasin, apakah benar ini selingkuh? Bilang gitu, apakah kamu benar-benar selingkuh? Nah situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu gitu. Nah setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku, dia katanya cuman ya intinya nggak mau ngaku. Nah setelah istri saya bilang, saya tekan lagi suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah di situ baru sebelum istri saya ngomong pun istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Lari kemana? Ke kontrakan, tadinya kan saya kumpulin di rumah sebelah tuh Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah saya kumpulin di situ. Nah sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib tuh langsung lari, ibaratnya nggak mau nerima lah, biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah di situ Habib Tuhan nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Tuhan nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon dijelaskan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Silakan Kang Marga. Iya. Menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan.
kurang lebihnya 7 kali. 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh, milik warga bersama. Iya, jadi di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu. Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang kedua dan tiga dan seterusnya itu di rumah, kalau di majelis sebutnya rumah kosong ataupun rumah bulan di situ. Yang berhenti sholat itu. Iya. Itu menurut Ya, pengakuan. itu kan yang penting itu ya. Terus apa sudah dikonfrontir si Habib Thoha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat itu. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen membunuh lah ceritanya gitu. Astagfirullah. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Pak Ketip, dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin ke Pak Ketip seperti ini. Nah, Pak Ketip itu siapa? Pak Ketip Dede Gunawan itu kan selaku Lebe. Oh, Lebeh. Ya, saya langsung ke Pak Lebe, saya cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awalnya seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzina di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, coba kita bayangkan ya, tempat yang dipakai untuk solawat atau untuk sholat malah dipakai oleh Habib Thoha bin Yahya ini untuk berzina dengan istri orang. Coba kita bayangkan, otak dari seorang Habib ini seperti apa ya? Seekor anjing mungkin masih jauh lebih baik dengan manusia bejat seperti ini. Inilah kelakuan yang benar-benar kurang ajar. Seorang Habib yang semestinya menjadi contoh, menjadi suri toladan kepada para pengikutnya, kepada para jemaahnya. Tetapi berbeda dengan Thoha bin Yahya ini. Tidak usahlah kita panggil Habib yang kelakuannya brengsek dan bangsat seperti ini.
Tentu ini sangat disayangkan ya. Mungkin ini adalah waktunya bahwa kita rakyat Indonesia, kita orang-orang pribumi, kita orang-orang Nusantara ini, jangan terlalu percayalah dengan Habib-Habib yang lebih banyak membuat kegaduhan di bangsa ini. Kok benar-benar keterlaluan, dan sungguh ini adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Seorang Habib berzina dengan istri orang, dan yang paling sadisnya lagi, berzina di tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Di tempat yang suci. Tidak salah jika pada akhirnya warga harus mengamuk, warga harus marah, seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi. Karena kelakuan Toha bin Yahya ini memang sudah sangat keterlaluan. Semoga saja untuk kedepannya kita lebih wanti-wanti dengan oknum-oknum Habib. Karena di bangsa ini ada banyak oknum-oknum Habib yang selalu membuat kegaduhan, membuat kericuhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara, carilah sosok ulama, sosok kiai yang benar-benar bisa menjadi suri teladan kita, yang benar-benar bisa menjadi panutan kita. Jangan seperti Toha bin Yahya ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya minta kita viralkan video ini agar semakin banyak orang di Nusantara ini, di NKRI ini, untuk mengetahui kelakuan-kelakuan Habib brengsek dan kurang ajar yang seperti ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.